Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku tag videonya siang, harinya cetar, panas banget. Jadi aku tadi tuh nyuci eh selama 2 hari. Pakaian kemarin itu nggak kering, terus aku juga nyuci hari ini. Jadi total 3 hari ini cucian ya teman-teman. Jadinya banyak banget semua kayu kepake. Cuma karena aku tuh pakai hanger gitu ya. Jadi waktu aku ngangkatnya ini aku pilih-pilih dulu mana yang kering, sementara yang basahnya yang masih basah sedikit-sedikit itu nanti bakalan aku buka dari hanger teman-teman. Cuaca teman-teman di tempat teman-teman nih gimana hari ini? Apakah panas? Kalau di sini panas banget ya teman-teman. Luar biasa panas sampai-sampai aku tuh harus pakai kacamata untuk ngambil pakaian ini. Kalau hari nggak terlalu panas aku juga nggak pakai kacamata teman-teman. Nggak enak ya sebenarnya kalau kita nggak biasa kerja pakai kacamata, terus tiba-tiba harus pakai kacamata tuh rasanya apa ya? Rasanya ada yang ngeganggu aja gitu kalau menurut aku. Jadinya kalau nggak terlalu penting aku juga nggak pakai kacamata ya teman-teman. Tapi hari ini karena silau banget jadi aku pakai aja. Ini pakaiannya aku sortir-sortir dulu. Pakaian yang kemarin itu kan karena udah digantung di gudang, dikeringkan juga pakai mesin cuci, jadi sebenarnya udah kering, apa namanya, udah lumayan tiris gitu ya airnya. Ditambah lagi terus aku gantung aja di gudang kemarin seharian karena kemarin kan 1 hari hujan full. Jadinya ini cuciannya jam segini udah pada mau kering aja beberapa. Nah, untuk yang aku tebar-tebar ini bagian bawahnya tuh masih dingin gitu teman-teman. Sebenarnya udah kering tapi kayak belum garing gitu ya. Terus bagian baju-baju kaos itu biasanya bagian ketiaknya itu yang belum kering karena kan digantung ya. Jadi bagian keteknya itu pasti ketutupan lengan baju gitu teman-teman. Nah, untuk pakaian-pakaian yang belum kering ini aku jemur lagi, aku bentang gitu. Dan setelah dibentang begini biasanya kalau harinya panas ya tetap cetar seperti ini, biasanya 1 jam juga udah kering teman-teman. Nah, ini aku buka-buka semuanya yang dari hangernya, terus aku tebar gitu, karena lebih cepet aja ya. Aku kan daripada nanti kalau digantung aja bagian bawahnya tetap dingin gitu, jadi nggak puas aja gitu teman-teman. Jadi ini aku buka terus aku jemur balik. Alhamdulillah sebagian besar pakaian sudah aku angkat teman-teman. Lanjut pakaiannya aku angkat ke kamar. Nah, ini aku mau ngelipat-lipat baju dulu. Ini aku sortir-sortir, mana yang baju paksu, mana baju adik, mana baju aku, dan mana baju mama gitu teman-teman. Supaya ngelipatnya nanti bisa lebih mudah ya. Karena kan nanti habis ngelipat tuh mau langsung aku susun aja di keranjang. Terus karena mejanya ini mau aku pakai buat ngelipat, jadi baju-bajunya aku masukin ke keranjang yang sebelah sini teman-teman. Nah, itu keranjangnya adalah keranjang baju yang mau disetrika. Jadi rencananya aku tuh mau nyetrika juga hari ini karena pakaian adik untuk kuliahnya itu bisa dibilang habis belum disetrika ya teman-teman. Udah dicuci sebenarnya tapi belum disetrika aja. Entah kenapa yang namanya nyetrika ini rada-rada males gitu teman-teman, apalagi kalau udah ngeliat tumpukan banyak ya. Cuma aku tuh kalau mau nyicil sedikit-sedikit tuh kok kayak sayang listrik gitu teman-teman. Karena kan setrikaan itu kan sekali colok tuh 350 watt, lumayan gede ya teman-teman. Nah, di sambi aku ngelipat pakaian ini aku mau denger cerita-cerita dulu dari channelnya teman-teman atau dari channel horor gitu ya, sambil aku ngelipatin baju supaya lebih asik aja teman-teman, karena rasanya sepi juga, takutnya nanti kalau aku nggak denger-denger apa-apa tuh perasaan kok malah jadi ngantuk gitu. Nah, untuk baju-baju ini baju-baju aku dulu yang aku lipat, kemudian nanti baru baju-baju yang lainnya. Jadi aku tuh kalau ngelipat baju itu kalau di lantai sih enak ya teman-teman. Kalau di lantai itu ngambil apa saja gitu kan, jadi bisa ditebar, punya si A, punya si B, punya si C gitu ya. Tapi karena ini di atas meja dan space-nya lumayan sempit, jadi ini aku pilih-pilih dan aku susun sesuai yang punya gitu teman-teman. Jadi nanti kalau dimasukin ke lemari nggak terlalu bingung nyari ya.
Untuk pakaian-pakaian yang masih panas ini aku nggak mau langsung dipakai teman-teman, jadi ini aku kumpulin dulu di keranjang. Eh, Paling nggak nanti malam baru aku masukin ke lemari, atau kalau nggak tuh besok ya teman-teman, karena pakaian panas itu kalau menurut aku nggak boleh dipakai ya, apalagi kalau pakaian yang langsung dari jemuran gitu ya, sebisa mungkin jangan deh kalau menurut aku, karena menurut orang-orang tua itu tuh bisa bikin penyakit gitu teman-teman, bisa bikin penyakit kulit. Jadi aku nggak mau itu. Dan untuk amannya ini pakaian aku masukin aja ke keranjang, daripada nanti aku mesti teriak-teriak sama si adek jangan dipakai, jangan dipakai gitu ya. Jadi ya udahlah, ini aku bekalah, aku masukin ke keranjang. Jadi nanti kalau udah yakin udah besok baru aku anterin ke kamar masing-masing teman-teman. Lanjut, ini aku mau nyetrika. Nah ini setrikaan aku sebenarnya banyak, tapi aku nggak tahu ini bakalan nyetrika sampai mana. Yang pasti yang aku setrika ini adalah baju-baju kuliahnya adik teman-teman. Kalau baju-baju palsu jarang dipakai juga, kalau yang bagusnya itu ya, kalau yang buat jalan itu. eh tapi kalau baju adik ini hampir dipastikan bakalan dipakai, karena kan dia kuliah tiap hari ya. Nah di semester 1 kemarin dia kuliah dari Senin sampai Sabtu, tapi di semester 2 ini dia kuliahnya cuma sampai hari Jumat teman-teman. Alhamdulillah, berarti ada space dia buat istirahat di hari Sabtu dan Minggu. Nah untuk nyetrika pakaian sekarang, karena bahan celananya itu kayak ngaret gitu teman-teman, jadi itu nggak bisa di size gitu ya. Apa sih di size itu, kayak ini loh, yang jahitan bagian bawahnya tuh diketemuin gitu, gimana sih jelasinnya, pokoknya itulah kalau kata mama itu namanya di size. Jadi ngelipatnya tuh ala samping gitu. Kalau celana kain kan biasanya begitu ya, tapi kalau celana seperti ini, celana jeans atau celana kayak ngaret gini bahannya, ini paling dilipat kayak gini aja, lebih mudah sih sebenarnya nyetrikanya kalau menurut aku. Terus untuk kemeja juga nggak terlalu seribet dulu ya. Kalau pakaian zaman dulu aku tuh nyetrika tuh mesti bagian luar, bagian belakangnya itu dibalik dulu gitu. Kalau ini enggak, udah sekarang sih nyetrika lebih simple kalau aku bilang ya, karena bahan-bahannya juga nggak mesti selicin. Kalau dulu tuh bahan yang disetrika tuh memang bener-bener kalau nggak disetrika tuh kusut teman-teman ya. Tapi kalau sekarang pakaian banyak bahan-bahan yang kadang bahkan nggak perlu disetrika kalau aku lihat ya. Nah ini kemeja-kemeja adek, karena dia kan kuliah itu kaos daleman gitu, terus di luarnya karena wajib ada kerahnya, jadi dia kemarin banyak beli kemeja teman-teman. Ada sih kaosnya yang berkerah tapi lengan pendek, cuma ada 2, tapi yang paling banyak tuh emang kemeja gitu teman-teman, supaya bisa ganti-ganti aja gitu ya. Emang sengaja aku beliin agak banyak, pokoknya hitungannya bisa diganti sampai selama 7 hari. eh karena aku tuh nggak mau aja kalau repot harus nyuci tiap hari gitu teman-teman. Ibaratnya kalau misalnya dia cuma punya kemeja 3, terus harus aku setrika, berarti seminggu 2 kali gitu kan. Jadi aku mikirkan kesananya, jadinya aku beliin dia kemeja itu 7, celana panjang 7. Jadi kalaupun dalam 1 minggu aku nggak sempat nyetrika, nggak masalah gitu ya, karena stoknya masih cukup untuk 1 minggu, alhamdulillah. Nah itu mama datang tiba-tiba teman-teman, karena itu ada paket. Tadi aku yang ngambilin paketnya tuh paket mama gitu, dan duitnya diganti dong teman-teman. Padahal menurut aku sih nggak usah diganti ya, nggak apa-apa aja gitu, tapi mama nggak mau teman-teman. Lanjut aku nyetrika lagi, ini baju kesayangannya si adek. Dia paling suka baju ini teman-teman, nggak tahu katanya dia lebih lebih ganteng aja katanya kalau pakai baju ini. Ya udahlah aku bilang ya nggak apa-apa lah, terserah aja aku bilang gitu kan. Bajunya itu aku beli di Shopee, murah aja teman-teman, 100 ribuan gitu, tapi bahannya memang bagus. Oke teman-teman, daripada ini aku nyerocos terus, ikutin aku nyetrika dulu ya. Nih teman-teman udah nyetrika baju apa belum nih? Atau teman-teman tim yang suka nyetrika atau yang berat kalau nyetrika, boleh dong komen-komen di kolom komentar teman-teman.
Nyetrikanya kelar seadanya aja, cukup baju ade aja, sementara baju yang lain tuh tetep gak aku setrika karena hari udah jam 2-an lebih gitu teman-teman. Terus aku tuh istirahat, aku tidur bentar. Nah ini setelah asar sekitar jam 4 aku mau masak karena memang masakan tadi pagi itu hanya telur dadar. Eh, pada nggak sarapan gitu teman-teman, jadi aku tuh ngedadar telur 3 nggak habis, jadi ya udahlah aku nggak masak dulu, makan apa yang ada aja. Ditambah lagi si adek juga seharian di kampus ya. Jadinya nggak ada yang makan siang gitu, cuma aku sama mama. Sementara kalau aku sama mama kan makannya ya apa yang ada deh gitu, daripada nanti kalau aku masak terus nggak kemakan kan sayang ya. Lanjut ini aku mau bersih-bersih wastafel. Tadi aku tuh udah nyuci bayam, terus aku juga udah nyuci jagung. Nah itu jagungnya tuh masih bagus banget teman-teman. Udah aku beli 2 minggu yang lalu waktu aku food prep. Aku masukin ke dalam freezer, alhamdulillah bagus banget. Nah ini udah setengah 5 lewat, si kakak pulang tiba-tiba bawa cilok sambil joget-joget teriak-teriak mama mama gitu. Aku tuh apa ya, kalau kakak tuh kadang bisa pulang tuh kalau bawain kue gitu. Nah itu si ade udah nunggu aku bongkar-bongkar ciloknya. Ciloknya tuh harga 1000-an teman-teman. Nah ada cilok, ada tahu isi gitu ya. Jadi kami makan cilok dulu teman-teman. Nah ini 1000-an ya teman-teman, tapi ciloknya gede banget. Terus si adek cuma ngambil 1, aku taruhin buat mama 3 biji. Nah itu 1000-an teman-teman, tahu isinya. Bumbunya enak dan isinya juga kayak pentol bakso, kayak baksoan gitu ya. Alhamdulillah, nggak tahu nih si kakak belinya di mana. Lanjut, ini tahunya udah kering dan bahkan kering banget nih teman-teman. Aku tuh sampai lupa gara-gara si kakak datang. Terus setelah ngebalik tahu, lanjut aku makan cilok dulu teman-teman. Nah ini karena ciloknya ini ada kuah kacangnya gitu, aku tuh minta bantu sama kakak ngambilin sendok karena mau aku makan sambil disendok gitu ya. Udah kelar makan cilok, ini tahunya udah mateng aja. Lanjut ini aku mau goreng ikan. Sebelumnya aku kepure dulu minyaknya pakai tepung supaya minyaknya nggak muncrat-muncrat gitu ya. Kadang-kadang kalau aku tuh nggak nutup terus muncrat gitu ke lantai, aduh males banget deh, sampai ngelap-ngelap lantai mesti ngepel gitu teman-teman. Nah ini aku tuh minta tolong sama si adek beli siomay sama pangsit. Aku tuh kepengen masak mie, tapi ternyata aku kenyang karena dia tuh pulangnya sore, sementara aku tuh WA-nya tuh mintanya siang gitu teman-teman, tapi dia pulangnya sore. Ya udahlah nggak apa-apa, aku simpan aja dulu buat aku masak mie-nya besok-besok ya, aku taruh di kulkas. Nah ini jagungnya yang aku bilang tadi teman-teman masih seger-seger banget, nggak ada 1 biji pun yang rusak teman-teman kalau ditaruh di freezer. Cuma ya itu kalau mau pakai itu apa namanya memang pas mau dipakai baru dikeluarin dari freezer dan langsung dipakai aja teman-teman, langsung dimasak gitu, karena dia tuh bijinya terus lembut gitu teman-teman, kayak lunak gitu kalau habis dari freezer. Oke deh, ini ikannya udah mateng. Set pertama aku goreng ikan nila, dan ikan nilanya ini udah aku marinasi dari tadi pagi, terus aku sorenya tuh tinggal goreng aja teman-teman. Karena gorengnya tuh pakai bumbu racik ikan goreng, jadinya agak hitam gitu ya, karena dia kan pakai kunyit, jadi warnanya agak gelap gitu kalau digoreng teman-teman. Lanjut, ini aku mau masak sayurnya. Aku mau masukin dulu minyak goreng bekas ikannya karena kebanyakan kalau buat nyayur. Terus minyaknya itu aku pakai lagi buat nyayur teman-teman, karena minyak goreng kalau bekas ikan goreng itu buat nyayur enak teman-teman. Ada rasa apa ya, pokoknya enak deh, aku nggak bisa jelasin enaknya seperti apa. Terus ini udah aku tumis bawang-bawang dan cabenya, aku masukin jagungnya, aku aduk-aduk bentar, lalu aku masukin bayamnya teman-teman. Jadi kayak gini aja sayurnya, dioseng-oseng, jangan lupa dikasih garam dan teman-temannya.
terus aku kasih air sedikit, terus aku tutup aja gitu teman-teman. Jangan lupa untuk dicek rasa. Dan ini sayurnya udah mateng, jadi seperti ini sayurnya teman-teman, enak banget. Alhamdulillah masakan aku udah siap, dan ini udah mau sore aja, udah sekitar jam 5-an gitu. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Makasih juga buat teman-teman yang udah klik video ini menyempatkan nonton. Mudah-mudahan video aku bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.